Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frina Kansa Amadea dari kelompok data mining yang akan menjelaskan materi tentang naive Bayes, KNN, dan juga decision tree. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Frina Kansa Amadea dengan NIM A11 2018 11114. Yang kemudian ada Ahmad Syauqi Darussalam dengan NIM A11 2018 11260. Dan yang terakhir ada Dex Tiara Aidwi Siswaini dengan NIM A11 2018 11501. Selanjutnya kami akan menggunakan dataset berupa kolom Wither, car, dan juga kelas yang sudah muncul dan sudah tampil di dalam PowerPoint. Di dalam kolom Wither itu ada data berupa Sunny dan juga Rainy. Untuk di kolom car ada data berupa working dan juga broken. Di kolom kelas ada data berupa go out dan juga stay home. Jadi di samping ini merupakan dataset yang akan kita gunakan untuk proses klasifikasi dengan menggunakan KNN, naive Bayes, dan juga decision tree. Namun perlu kita perhatikan bahwa dari dataset tersebut harus kita lakukan proses dulu untuk dilakukan klasifikasi dengan menggunakan kode Python. Berikut akan saya jelaskan untuk langkah-langkahnya. Pada langkah pertama, kita harus mengimpor terlebih dahulu package dan library-nya yang akan kita gunakan, serta kita harus mengimport dataset berupa file yang sudah kita letakkan di dalam Google Drive. Terus setelah itu kita harus menjalankan kode, kemudian akan muncul tampilan dataset yang sudah berhasil diimport. Selanjutnya, kalau data sudah berhasil diimport, dia akan muncul berupa tabel dataset seperti ada Wither, car, dan juga kelas, yang di dalamnya ada berupa Sunny, Rainy, dan working, broken, dan juga ada go out dan juga stay home. Next. Nah, setelah dataset berhasil diimport, kita perlu mengencode dulu isi dari datasetnya berupa yang tadinya berupa huruf akan kita rubah menjadi berupa angka. Jadi tadinya dataset ini berupa Rainy, Sunny, ada working, broken, dan juga ada go out dan juga stay home. Setelah kita encode akan menjadi data berupa angka yang berisikan 110, 000, 110, dan seterusnya. Jadi encode ini fungsinya untuk merubah data dari huruf menjadi data berupa angka atau numerik. Selanjutnya, langkah ketiga, setelah proses encoding berhasil, maka kita harus mendefinisikan untuk di manakah nilai variabel X dan di manakah nilai variabel Y. Selanjutnya, pada langkah keempat, kita akan melakukan proses pemisahan antara data train, data test sebanyak 50% dari ukuran data. Kemudian, dilakukan normalisasi agar dataset tidak terlalu besar. Selanjutnya, untuk materi naive Bayes akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauqi Darussalam, NIM A11 2018 11260. Berikut saya akan menjelaskan tentang naive Bayes. Pertama, itu algoritma naive Bayes tersendiri. Algoritma naive Bayes merupakan metode klasifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statistik, di mana algoritma ini memprediksi peluang masa depan dengan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes, dan memiliki asumsi yang kuat akan independensi dari kondisi atau kejadian sehingga disebut naive Bayes. Untuk persamaan teorema Bayes itu PCX sama dengan PXC, kan PC per PX, dimana X adalah data dengan kelas yang belum diketahui, kemudian C hipotesis data merupakan kelas spesifik, dan PXC adalah probabilitas hipotesis C berdasarkan kondisi X atau posterior probability. Kemudian PXC adalah probabilitas berdasarkan kondisi hipotesis atau likelihood. Kemudian PC adalah probabilitas hipotesis atau prior probability. Yang kemudian terakhir ada PX, yaitu probabilitas C atau kelas prior probability. Berikut kita akan masuk ke perhitungan Bayes dengan Excel. Ditampilkan bahwa berikut ada dataset yang telah dibuat untuk melakukan perhitungan. Untuk langkah pertama, kita hitung prior probability untuk tiap kelas dataset, di mana kelas dataset terdiri dari go out dan stay home. Untuk kelas go out yaitu ada 50%. Kemudian P kelas stay home ada
50% juga, karena di sini 55 ya. Dari 10 data terdapat 5 kelas go out dan 5 kelas stay home. Berikut hitung PXC untuk I sama dengan 1,2. Pertama, untuk kita hitung P Witer Sunny kelas go out yaitu kita dapatkan hasil 0,8, Sunny kelas stay home yaitu 0,4, Rainy kelas go out ada 0,2, untuk Rainy kelas stay home dan 0,6. Untuk P Cars sama dengan working kelas go out ada 0,8, untuk working kelas stay home ada 0,2, P car broken kelas go out ada 0,2, P car broken kelas stay home ada 0,8. Kita hitung dengan PX kelas go out dari data dari perhitungan demikian, kita kalikan semua hasil kelas go out yaitu 0,8 dikalikan 0,2 kemudian dikalikan 0,8 dan dikalikan 0,2 lagi, kemudian kita dapatkan hasil 0,0256. Berikutnya untuk PX kelas stay home kita kalikan yang kelas stay home itu 0,4 dikalikan 0,6 dan kita kalikan 0,2 dan kalikan 0,8, maka akan dapatkan hasil 0,384. Dari kelas tersebut kita kalikan PX nya, tadi ada PCI nya yaitu 0,5 dan 0,5 kan untuk kelas go out dan stay home. Dari dari PX kelas go out ini kita kalikan dengan PCI nya yaitu 0,0256, kita kalikan 0,5 maka akan dihasilkan 0,0512, dan kemudian P kelas stay home kita kalikan dengan PCI nya yaitu 0,0384 dikalikan 0,5 maka dapat hasil 0,0768. Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan kesimpulan bahwa X nya yaitu dapatkan kelas stay home karena kelas stay home memiliki akurasi paling banyak. Next, kita lanjutkan masuk ke dalam coding. Akan kita tampilkan hasil capturean saja. Untuk perhitungan naik Bayesian code, langkah pertama yaitu proses pemanggilan library Gaussian B. Itu proses data ini ya, bisa kita lihat ini adalah pemanggilan dari library Gaussian NP untuk proses penghitungan data. Dan kemudian kita lakukan prediksi untuk data test untuk menghitung akurasi dari dataset lah. Ini bagian ini adalah code untuk menghitung akurasi dari dataset. Untuk langkah yang kedua, kemudian proses selanjutnya yaitu visualisasi terhadap hasil perhitungan data train. Ya, bisa kita lihat ini adalah hasil visualisasi terhadap perhitungan data train. Untuk bagian kiri kita lihat ini terdapat code-nya yang apabila kita run akan hasilnya seperti bagian kanan. Next. Nah, sama seperti yang sebelumnya, code-nya hampir sama, dan apabila di run maka hasilnya akan muncul map seperti ini. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah mohon maaf. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dextiara. Saya akan menjelaskan bagian di algoritma KNN. Algoritma KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Algoritma KNN sendiri termasuk dalam supervised learning. Pada perhitungan kali ini kita menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan pertama encoding distance, persamaan kedua adalah normalisasi data. Persamaan encoding distance di mana D merupakan A dan B adalah jarak skalar dari dua buah vektor data A dan data B yang berupa matriks berukuran D dimensi. Kemudian normalisasi data didapatkan dengan cara data X dikurangi data min kemudian dibagi oleh data max dikurangi data min. Kemudian kita lanjut pada contoh perhitungan Excel-nya. Di sini kita terdapat data train sebanyak 7 data dan data uji sebanyak 3 data. Langkah pertama kita menentukan nilai min dan max-nya terlebih dahulu pada kolom Witer dan car. Pada kolom Witer, max-nya adalah 1 karena nilai tertingginya adalah 1
dan min-nya adalah 0 karena nilai terendah atau minimalnya adalah 0. Begitu juga dengan kolom char, nilai maksimalnya adalah 1, nilai minimalnya adalah 0. Pada data uji, dilakukan hal yang sama. Pada kolom wither, nilai maksimalnya adalah 1, minimalnya adalah 0. Pada kolom char, nilai maksimalnya adalah 1, nilai minimalnya adalah 0. Kemudian jika sudah, kita melakukan normalisasi data uji. Normalisasi data uji ini dilakukan dengan cara rumus yang ini. Normalisasi data yaitu data X atau data X min data min dikurangi data max dikurangi data min. Langsung saja. Di sini data X-nya adalah 1, dikurangi minimal adalah 0, dibagi oleh 1, dikurangi oleh 0. Kemudian didapatkan hasil berikut ini, 1. Dilakukan hal yang sama sampai bawah. Kemudian pada kolom char, dilakukan hal yang sama. X-nya adalah 1, data X-nya adalah 1, kemudian dikurangi 0, kemudian dibagi oleh max dikurangi 0. Hasilnya adalah 1 juga. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Pada data uji dilakukan normalisasi juga dengan cara yang sama. Data X yaitu 1 dikurangi 0 dibagi 1 min 0. Didapatkan hasil 1. Kemudian yang char juga sama, 1 dikurangi 0 dibagi 1 min 0, maka mendapatkan hasil 1. Setelah proses normalisasi, kita melakukan perhitungan distance dengan rumus Euclidean distance ini. Langsung saja pada Excel-nya kita menggunakan SQRT, yaitu untuk perhitungan akar. Kemudian caranya nilai yang telah dinormalisasi pada data training dikurangi nilai yang telah dinormalisasi pada data uji. Di sini data wither pada training yang telah dinormalisasi yaitu 1 dikurangi oleh data wither yang telah dinormalisasi pada data uji yaitu 1, kemudian di pangkat 2 ditambah data char yang telah dinormalisasi pada data training yaitu 1 dikurangi oleh data uji yang telah dinormalisasi yaitu 1, kemudian dipangkatkan 2, kemudian muncul hasilnya adalah 0. Di drop sampai bawah, maka hasilnya sebagai berikut. Pada data 2 dilakukan hal yang sama, namun kolom yang digunakan adalah baris kedua, yaitu SQRT, kita masih menggunakan akar. Data normalisasi yang pertama, yaitu 1 dikurangi oleh data normalisasi data uji yang kedua. Karena data uji 2, yaitu 0 dipangkatkan 2, pada char juga sama, 1 dikurangi oleh 0 dipangkatkan 2, maka mendapatkan hasil 1,414. Dihitung sampai bawah, kemudian pada data uji 3 dilakukan hal yang sama, namun pada baris yang ketiga, yaitu pada baris 20. Ini maka dihasilkan hasil 0 dan dilakukan hal yang sama sampai bawah. Setelah perhitungan distance selesai, kita melakukan perhitungan dengan nilai K. Nilai K sendiri di sini kita menggunakan nilai 3. Pada data uji pertama, dilakukan proses dengan menggunakan nilai terkecil, maka muncullah go out ini sebanyak 3 data, dan pada uji yang kedua muncullah nilai go out ini 1 dan stay home 2. Kemudian pada data 3 muncul nilai go out 3. Setelah sesuai perhitungan nilai K, kita lanjut pada penjumlahan. Jadi pada data pertama,
nilai go out adalah 3, stay home adalah 0, data kedua adalah go out-nya 1, stay home-nya 2, pada kolom ketiga adalah go out-nya 3. Setelah itu kita melakukan prediksi. Pada sebelumnya, kelas aslinya adalah go out, stay home, stay home. Dari sini, kita melakukan prediksi dengan nilai terkecil. Dari nilai paling banyak. Jadi, jika go out lebih besar dari stay home, maka dia hasilnya go out. Begitu juga sebaliknya, jika stay home lebih besar daripada go out, maka hasilnya stay home. Dari data di sini, kita mendapatkan hasil go out, stay home, dan go out. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan program KNN dengan Google Colab. Langkah pertama, kita mengimport library seperti ini, kemudian pemanggilan file di dalam Google Drive. Di sini menggunakan read Excel karena data berbentuk atau berformat Excel. Di ini bisa didapatkan di Drive, Content, Drive, My Drive, kemudian datanya ada di sini. Kemudian kita munculkan atau kita print, maka muncullah data seperti ini. Data ini sama digunakan dengan yang perhitungan Excel tadi. Kemudian dilakukan label encoder supaya data yang sebelumnya berbentuk string diubah menjadi numerik. Pada kelas waiter, Sunny diwakilkan oleh angka 1, kemudian Rainy diwakilkan oleh angka 0, kemudian pada kolom car, working diwakilkan pada angka 1, kemudian broken diwakilkan pada angka 0, kemudian pada kolom class, go out diwakilkan oleh angka 0, dan stay home diwakilkan oleh angka 1. Setelah selesai, maka di print, maka muncullah seperti ini. Kemudian kita pisahkan data X dan data Y. Data X kita lakukan drop pada kolom kelas dengan otomatis variabel X berisikan data waiter dan car. Kemudian di print, maka muncullah hasil seperti berikut. Setelah itu, kita buat data Y, kita ambil dari dataset.class. Jadi otomatis data Y ini berisikan data dari kolom kelas. Setelah itu kita print, maka hasilnya seperti ini. Setelah data berhasil dimunculkan dan dipisah-pisahkan, maka kita lanjut dengan train test split, yaitu memisahkan untuk data train dan data test dengan test size sebanyak 30% dari total data. 30% ini kita masukkan dalam test size sehingga data testnya itu sebanyak 30% dan data trainnya sebanyak 70%. Kemudian kita lanjut ke algoritma KNN-nya. Nah, sebelum dilakukan pemrosesan KNN, kita harus melakukan normalisasi sesuai langkah pada Excel. Di sini kita menggunakan normalisasi standard scalar supaya dataset tidak terlalu besar penyimpangannya. Kemudian dilakukan fit, terus xtrain sama dengan scalar.transform untuk xtrain dan xtest scalar.transform xtest untuk data testnya. Setelah itu kita memanggil library KNN menggunakan K-Neighbors Classifier, kemudian diproses dengan variabel baru yaitu klasi. Di sini pemanggilan library KNN-nya, kemudian neighbors ini kita menggunakan 3 sesuai dengan Excel untuk mengecek 3 data, kemudian kita melakukan fit, xtrain, dan ytrain. Setelah itu kita melakukan prediksi untuk data test dengan cara membuat variabel baru ypred3,
sama dengan klasi ini dipanggil dari sini, kemudian .predict dalam kurung xTest, karena data yang mau kita prediksi adalah data tes. Kemudian kita print prediksinya, maka didapatkan 0, 1, 0, di mana 0 itu go out, 1 itu stay home, dan 0 itu go out. Hasilnya sama sesuai dengan Excel tadi, yaitu go out, stay home, dan go out. Dan dengan akurasi algoritma tersebut dimunculkan dengan cara print, kemudian kita menggunakan matrix .akurasi underscore score, menggunakan y-test, kemudian y3 untuk prediksi, maka didapat akurasi KNN yaitu 1 atau 100%. Kemudian di sini ada visualisasi data. Di sini merupakan visualisasi data untuk KNN untuk training setnya. Di sini untuk memberikan keterangan latar, dan ini untuk titiknya. Dan di sini menggunakan X-train dan Y-train. Selanjutnya, ini visualisasi untuk KNN yang tes. Setnya di sini perbedaannya di sini menggunakan X-test dan Y-test. Dan hasil dari persebaran data atau data yang diproses adalah sebagai berikut. Maka dengan kesimpulannya, dengan algoritma KNN ini digunakan untuk perhitungan manual maupun program, menghasilkan prediksi yang sama, yaitu go out, stay home, dan go out. Di program juga go out, stay home, dan go out dengan akurasi 1, yaitu 100%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang decision tree. Jadi decision tree ini merupakan salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena paling mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Decision tree ini juga merupakan model prediksi dengan menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Ini adalah algoritma decision tree. Jadi saya menggunakan dua algoritma. Yang pertama dengan menggunakan kode Python, yang kedua dengan menggunakan algoritma decision tree dengan menggunakan Excel. Jadi saya akan memberi langkah-langkah perhitungan untuk perhitungan algoritma decision tree dengan menggunakan kode Python. Jadi yang pertama, untuk langkah pertama kita harus menginisialisasikan dulu datasetnya berupa nilai X dan juga nilai Y. Jadi yang pertama, pada kolom pertama ini ada ft sama dengan meter car. Ini fungsinya untuk pembuatan variabel ft untuk menentukan kolom apa saja yang akan kita tentukan untuk nilai X. Selanjutnya ada X sama dengan dataset ft. Ini adalah variabel X yang nantinya akan berisikan data pada kolom meter dan juga car. Selanjutnya ada Y sama dengan dataset kelas. Nanti ini akan berisikan data dari kolom kelas, pada kolom dataset kelas. Selanjutnya ada print X, itu untuk menampilkan isi dari variabel X. Selanjutnya ada print Y untuk menampilkan isi dari variabel Y. Dan selanjutnya langkah kedua, setelah itu kita harus panggil lagi library yang akan digunakan pada decision tree, kemudian lakukan proses perhitungan akurasi terhadap data train dan juga terhadap pada data train yang ada. Setelah program dijalankan, maka nilai akurasi akan ditampilkan. Jadi untuk melakukan perhitungan akurasi, yang pertama pada baris pertama ini adalah untuk pemanggilan library decision tree. Jadi D3 sama dengan decision tree classifier ini fungsinya untuk pemanggilan algoritma decision tree pada sklearn untuk memproses dataset. Kemudian pada baris ketiga ada data sama dengan tree export grafis D3 out file underscore file non feature underscore name sama dengan ft. Ini fungsinya untuk pemrosesan algoritma decision tree dengan menggunakan pemanggilan
atribut D3 dan menggunakan feature underscore name yaitu FT, sehingga data yang ditampilkan nanti dan diproses akan menggunakan data pada kolom meter dan juga car. Selanjutnya ada graph sama dengan p.plus.graph underscore from underscore dot underscore data. Ini fungsinya untuk pembuatan graph untuk hasil pemrosesan dataset dengan menggunakan algoritma D3. Selanjutnya ada graph dot write underscore png. Ini fungsinya untuk pembentukan file gambar hasil perhitungan. Selanjutnya ada img sama dengan pltimg.mread mydecisiontree.png untuk membaca file gambar yang sudah dibuat. Selanjutnya ada img plot underscore pltimshow. Img fungsinya untuk memunculkan graph pada decision tree. Selanjutnya ada langkah terakhir yaitu langkah ketiga. Setelah itu kita perlu melakukan prediksi untuk data test dan juga dengan data train dan menentukan akurasi nilai algoritma. Jadi pada baris ini ya, pada baris pertama print YPRED2 adalah untuk print hasil prediksi, untuk mengeprint hasil prediksi. Kemudian print akurasi decision tree itu untuk mengeprint hasil akurasi dari algoritma decision tree dalam menentukan prediksi pada dataset ini, yaitu 0,8 sampai dengan 80%. Jadi akurasinya sekitar 80%. Sekian penjelasan materi decision tree dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.